Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Dan di video kali ini aku mau membandingkan antara Vivo Y17s yang original resmi Indonesia sama Vivo Y17s nggak ori. Nah, HP yang nggak ori ini biasanya banyak dijual dengan varian 8/256. Harganya itu murah banget, cuman 900 ribuan aja. HP kayak gini biasanya kondisinya hoki-hokian ya, bisa dapat bagus, bisa juga dapat yang cacat. Oke, langsung kita bandingkan dari HP-nya dulu aja. Nah, untuk HP-nya sendiri, di bagian belakangnya sih mirip banget ya, seperti ini. Yang ori di sebelah kiri, yang ini yang ori, dan yang nggak ori di sebelah kanan, atau yang KW sebelah kanan. Nah, kalian lihat sendiri ya, perbedaannya itu agak mencolok, dari segi warnanya juga udah beda. Tapi yang paling mencolok di bagian belakang itu LED flash-nya. Coba kalian lihat LED flash-nya, yang ori, yang kiri, yang ini, dan yang nggak ori, yang kanan. Beda kan LED flash-nya? Yang ori LED flash-nya ini lebih rapat dan motifnya itu lebih padat, sedangkan yang nggak ori motifnya itu bulat-bulat ya, bulat-bulat kayak gitu dan agak renggang gitu ya, nggak rapat banget. Terus tulisan premium lensnya itu juga beda nih, tulisan premium lens yang ini tuh kayak lebih gede gitu dibandingkan sama yang nggak ori. Yang nggak ori tulisannya itu lebih kecil ya, ini agak berbeda di bagian belakangnya. Ya seperti inilah, ada perbedaan walaupun sebenarnya ya hampir mirip banget, tapi ada perbedaannya juga. Di samping kanannya ini sama ya, ada tombol power sekalian fingerprint sama tombol volume. Di samping kirinya ini juga sama-sama kosong, bagian atasnya ini ada slot SIM tray. Nah, slot SIM tray-nya ini juga beda nih, lihat ya. Aku coba buka dari yang ori dulu nih. Yang ori itu udah triple slot seperti ini nih, yang ori resmi Indonesia ya, udah triple slot. Wih, jatuh sampai kartunya guys. Ini udah triple slot kayak gini, sedangkan yang nggak ori ini aku buka dulu guys, yang nggak ori. Oke, yang nggak ori di sini langsung aku buka. Widih, pakai yang ini sampai nggak muat ya. Kalau yang nggak ori pakai ini tuh nggak muat, lubangnya itu lebih kecil ya. Jadi aku ganti dulu guys. Ini agak berbeda memang HP ini. Walaupun mengatasnamakan Vivo Y17s, tapi ini beda banget ya. Bahkan untuk lubangnya aja beda. Yang ini tuh nggak muat guys kalau dipakai yang agak gedean. Sedangkan kalau yang ori, kalau pakai yang kecil malah kayak nggak bisa dibuka gitu ya, kayak gini. Nah, kalau yang nggak ori itu masih hybrid seperti ini. Coba deh lihat ya. Jadi beda banget ya. Yang ori udah triple slot dan yang KW atau nggak ori itu hybrid seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bagian bawahnya ya. Dan di bagian bawahnya itu ini sama ya. Ada lubang jack audio, ada mikrofon, ada port Type-C, dan ada lubang speaker. Tapi lubang speakernya ini beda ya. Yang original resmi Indonesia punyaku ini, lubang speakernya itu ada 5 biji nih. Ada 5 biji, sedangkan yang nggak ori itu cuma ada 4 biji doang. Jadi memang beda banget nih antara yang ori sama yang nggak ori. Nah, yang nggak ori ini kameranya itu juga menurutku aneh banget nih ya. Langsung masuk ke kamera aja. Di sini langsung ke menu kamera. Dan seperti inilah penampakan kameranya. Nah, ini kamera dari yang ori itu ada banyak menu ya. Ada mode malam, mode potret, foto, video, dan mode lainnya. Di sini ada banyak. 50 MP, pano, dokumen, gerak lambat, selang waktu, mode pro, dan ada foto live. Sedangkan yang ini cuma ada 3 aja, mode video, mode normal, dan ada mode panorama. Ini nggak ada menunya ya. Kalau ke menu pengaturan hasilnya cuma seperti ini doang ya. Nih menu pengaturannya cuma kayak gini doang. Nah, ini kalian nggak bisa bilang yang ini karena masih pakai Vantos OS 13, sedangkan yang ini 14. Itu nggak jadi alasan ya, karena aku lihat-lihat video unboxing yang udah bertahun-tahun lalu, itu tetap aja modenya itu sama seperti yang ini nih, yang original yang ini ya, walaupun masih pakai OS 13. HP Vivo Y17s yang KW ini juga nggak bisa dipakai buat WhatsApp ya. Sebelumnya di video unboxing udah aku cobain ya, dipakai buat WA itu nggak bisa. Sedangkan kalau yang original resmi Indonesia dipakai buat WA itu bisa ya. Dan sekarang kita lanjut ke boxnya dulu nih. HP-nya kita singkirin dulu dan kita masuk ke boxnya dulu. Nah, di boxnya itu juga berbeda ya antara yang ori resmi Indonesia sama yang KW. Nah, kalau yang resmi Indonesia tuh seperti ini nih boxnya nih, ada motif-motifnya. Ini lihat ya, ada motif-motifnya kayak gini. Terus kalau diginiin itu timbul. Sedangkan yang ini itu cuman cetakan biasa, nggak ada motifnya, nggak ada timbul-timbulnya. Cara bukanya juga beda. Kalau yang ori itu kita buka ke atas ke bawah. Kalau yang nggak ori itu biasanya bukannya slide-slide seperti ini. Dan untuk kelengkapannya biasanya buku petunjuk yang nggak ori ini juga nggak sesuai. Dan punyaku ini aneh lagi. Saat aku beli, nomor email yang ada di dalam HP sama yang ada di box itu nggak sama ya, seperti ini.
yang aku dapat di sini sama di sini itu enggak sinkron ya, jadi ini aneh banget. Mungkin boxnya dibuat semirip mungkin sama yang original resmi Indonesia, tapi yang ada di dalam HP-nya nomor emailnya itu email yang enggak sesuai, cuman email asal-asalan. Maka dari itu dipakai buat WA itu kadang bisa, kadang juga enggak bisa, tapi banyak yang enggak bisa. Intinya hoki-hokian sih, bisa dapat yang bisa dipakai buat WA, mungkin juga bisa dapat yang cacat nggak bisa dipakai buat WA ya. HP seperti ini memang hoki-hokian banget yang nggak ori ini. Bisa dapat bagus, bisa juga dapat cacat ya. Kalau dapat bagus mending dipakai aja, kalau dapat yang cacat ya mending diretur aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke kualitas layarnya ya. Kita coba masuk ke kualitas layarnya dulu. Kita masuk ke background warna putih biar adil, kita pakai menu pengaturan aja. Nih lihat, layarnya itu beda banget kan warnanya ya. Kalau yang ori warnanya kekuning-kuningan seperti ini, sedangkan yang KW itu layarnya Blu-ray banget. Tapi untuk menunya ini memang beda ya. Menunya ini pakai OS Vantos 13, sedangkan yang ini 14. Jadi untuk ikonnya itu beda. Kalau yang 13 memang seperti ini nih bawaannya, karena ini udah dapat update, itu udah beda ikonnya. Tapi di sini kita ngomongin kontras ya. Kontrasnya itu beda banget antara layar ori sama layar KW. Kalau yang ori kekuning-kuningan, sedangkan yang KW ini Blu-ray seperti ini. Kalau Blu-ray seperti ini dilihat lama-lama juga nggak nyaman dan agak berbahaya buat kesehatan mata. Dan selanjutnya kita coba tes multitask layarnya pakai aplikasi multitask tester, dan aplikasinya ini sama ya. Selanjutnya kita cobain aja. Nah, langsung aja kita cobain dari yang ori dulu nih. Oke, kita cobain yang ori dulu. Kira-kira dapat berapa sentuhan ya? Di sini dapat 10 sentuhan ya, 10 sentuhan dan ini stabil. Langsung kita cobain yang nggak ori. Kita cobain. Di sini juga dapat 10 sentuhan ya, dan sama-sama dapat 10 nih, 10 sentuhan kedua HP ini. Nah, di sini aku mau ngomongin lagi kalau HP Vivo Y17s yang resmi Indonesia original itu varian tertingginya cuma 6/128 ya, nggak ada varian 8/256. Jadi kalau ada yang jual 8/256 apalagi harganya murah, itu patut kalian curigai, takutnya bukan HP ori atau HP KW seperti ini ya. Jadi HP-nya ini banyak minusnya, dan layarnya itu coba kalian bandingin deh. Kelihatan kan burik banget nih layarnya. Oke, kita masuk ke menu nih. Coba bandingin menu yang ini sama yang ini. Kelihatan jauh banget kan, yang ori jauh lebih bagus daripada yang KW ini. Kemudian di HP Vivo Y17s KW ini menurutku aneh juga nih. Soalnya aku download aplikasi Device Info itu banyak yang nggak bisa. Contohnya misalnya aku download DevCheck, Device Info HV, sama aplikasi Benchmark juga nggak bisa. Jadi di sini misalnya aku download DevCheck sama Device Info HW, terus sama aplikasi Benchmark, misalnya Geekbench, itu nggak bisa diinstal semua di HP yang KW ini. Nah ini kan, lihat ya, Geekbench 6 ya, kita coba install Geekbench 6. Di sini kita coba install aja. Dan di sini untuk DevCheck sama Device Info HW itu nggak bisa diinstal, sedangkan di yang ori itu bisa diinstal. Tapi anehnya AIDA 64 sama CPU Z itu bisa diinstal di HP yang nggak ori ini. Ya, takutnya nanti kalau kita percaya sama kedua aplikasi ini, soalnya aplikasi lain nggak bisa diinstal, takutnya aplikasinya udah disetting ya. Jadi mungkin bisa dimanipulasi di aplikasi ini, sehingga terbacanya itu sama dengan yang ditentang ponsel ya, karena yang lain nggak bisa diinstal. Jadi aku nggak mau percaya banget sama aplikasi AIDA 64 di HP Vivo Y17s KW ini ya. Dan selanjutnya kita coba cek aja ya pengaturan dan tentang ponselnya nih. Kita langsung masuk ke pengaturan, langsung ke tentang ponsel di kedua HP-nya. Kita masuk ke tentang ponsel di sini ya. Dan tentang ponselnya seperti ini. Kalau yang KW itu mentok-mentok di Vantos OS 13, nggak dapat update lagi. Dan versi Android juga di Android 13, sedangkan yang ori itu dapat update sampai Vantos OS 14 dan di Android 14 ya. Untuk prosesornya sama-sama 2 GHz octa-core. Kemudian untuk RAM-nya di sini tertulis ya 6+6 kalau yang ori, sedangkan yang nggak ori itu 8+8. Kalau yang ori di sini ada tanda serunya, sedangkan yang ini nggak ada tanda serunya. Untuk storage-nya yang ori ini maksimal di 6/128, yang nggak ada 8/256. Kalau yang nggak ori ini kebanyakan sih 8/256 ya, dijualnya dengan harga murah gitu. Dan selanjutnya kita coba masuk ke aplikasi AIDA 64 ya di HP yang nggak ori ini.
Kita coba cek nih di AIDA 64 kayak gimana. Dan ini lihat ya, Geekbench 6 aplikasi benchmark aja nggak bisa diinstal di HP ini. Entah kenapa, padahal aplikasi-aplikasi lain itu bisa, sedangkan aplikasi yang datanya hampir akurat itu nggak bisa diinstal di HP ini. Entah dimanipulasi atau gimana nih. Kalau di AIDA 64 misalnya kita cek CPU-nya ini sesuai ya, pakai MediaTek Helio G85 dengan kok bisa pabrikasinya 28 nanometer guys, di sini terbacanya. Sedangkan yang ori kita coba lihat ya. Kalau yang ori di sini kita coba ke CPU nih, kita coba ke CPU nih yang ori ya. Nih yang ori 12 nanometer, sedangkan ini 28 nanometer ya. Ini unik banget nih aplikasinya, mau ngakalin AIDA 64 tapi nggak 100% sempurna juga. Kok bisa AIDA 64 MediaTek Helio G85 itu 28 nanometer? Memang ada ya G85 28 nanometer. Ini CPU-nya di 8 core. Kemudian kita lihat aja sistemnya nih ya. Kita lihat sistemnya dulu. Kita langsung ke sistem di sini. Kita langsung ke sistem ya, dan di sini juga ada perbedaan ya. Kalau kita lihat ke sistem, kalau yang ori di bentar guys. Ini malah muter-muter kayak gini. Kita matikan dulu aja rotasi otomatisnya ya. Nah, kita lihat aja di sini ada perbedaan di bagian sistem. Kalau yang ori di kedua ini ditulis pablet, sedangkan yang nggak ori atau yang KW modelnya Y17S. Dan di sini tipenya sama V2310. Chipsetnya Helio G85. Kemudian ya di sini terbacanya sesuai RAM dan ROM-nya tuh. RAM-nya 8GB dan ROM-nya 256GB, terbacanya sesuai. Tapi agak aneh ya, kenapa di sini tadi kok 28 nanometer? Aku jadi nggak percaya sama aplikasi AIDA 64 ini untuk ngecek Vivo Y17S ini. Sekarang kita coba ke CPU Z ya, kita coba masuk ke CPU Z. Dan di sini untuk masuknya agak lama, terus kita coba cek prosesnya 28 nanometer juga di sini. Jadi yang salah siapa nih? Yang salah aplikasinya atau yang salah yang mau modif-modif gitu? Dan di sini kita coba cek yang ini 12 nanometer. Jadi yang ori ini memang beneran 12 nanometer, sedangkan yang ini 28 nanometer. Aneh banget. Pantesan aja DevCheck sama Devisinfo HP nggak bisa diinstal di HP yang KW ini. Mungkin udah disetting biar nggak bisa diinstal gitu ya. Karena memang modifnya itu kurasa nggak sempurna sih, oke? Selanjutnya kita cobain speakernya ya. Kita coba speakernya, kira-kira bagusan yang mana nih? Kita coba speakernya, kita langsung masuk ke YouTube aja dan kita coba dengerin dari yang ori dulu. Yang ori kita coba cari Alicat musik ya, seperti biasa pakai lagu yang sama. Oke, kita play. Selanjutnya yang nggak ori atau yang KW kita play. Menurutku yang KW ini nggak sekeras yang ori ya. Speakernya sih menurutku lumayan, tapi nggak bisa sekeras yang ori. Speakernya agak lirih gitu ya. Yang KW itu beda banget lah untuk tingkat kerasnya itu ya. Lebih keras yang ori daripada yang KW ini. Selanjutnya kita coba bandingin kameranya ya. Kita mulai dari kamera mana dulu nih? Kita coba mulai dari kamera depannya aja ya. Di sini tadi udah aku pakai buat foto nih. Foto di tempat yang sama ya, di tempat yang sama. Dan di sini ya di sini tempatnya sama tapi hasilnya beda banget ya. Kalau yang ori itu jernih banget nih, yang ori kamera depannya jernih banget, sedangkan yang ini yang nggak ori itu kamera depannya ya terlihat burik seperti ini. Beda ya kualitas kameranya, padahal fotonya juga di tempat-tempat yang sama gitu, cuman beda mode cerminnya aja nih aku aktifin sama enggak ya. Jadi sama aja tapi memang beda kualitas kamera. Selanjutnya untuk kamera belakangnya kita coba bandingin juga nih kamera belakangnya ya. Oke, di kamera belakang seperti ini, wih jernih banget guys. Sedangkan yang ini
jernih juga, tapi kalah jauh sih kalau dibandingkan sama yang ori. Bedanya kalau yang nggak ori ini malah ada kamera 0,5, sedangkan yang ori malah nggak ada ya. Tapi walaupun ada 0,5, kalau burik ya buat apa ya kan. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi beda jauh banget nih kualitasnya ya. Bedanya jauh banget kualitasnya kalau kita zoom sampai 10 kali. Kalau di zoom sampai 10 kali, aduh ya ampun, beda banget kualitasnya ya. Yang ini ngeblur pecah-pecah, sedangkan yang ini, bentar guys, oke di mode foto ya, lupa guys. Nah yang ini kelihatan pandanya, kelihatan masih jernih walaupun agak pecah juga. Jadi kualitasnya itu juga beda banget nih, entah berapa megapiksel nih kameranya nih. Kalau yang ori kan 50 megapiksel ya kamera utamanya. Oke, dan sekarang kita lanjutin lagi nih. Kita lanjutin untuk kelengkapan-kelengkapannya ya. Ini yang terakhir kelengkapan-kelengkapannya. Yang ori sama yang nggak ori ya, kita singkirin dulu nih. Kita coba buka yang ori dulu. Kita coba buka yang ori dulu nih, kelengkapan yang didapat, terutama buku petunjuk sama chargerannya ya. Yang paling kelihatan aja nih buku petunjuk yang ori, sedangkan kita buka yang ini. Kita coba lihat buku petunjuk yang nggak ori ya, oke. Kita lihat buku petunjuk sama chargerannya, yang kelihatan beda banget pastinya ya. Oke, mana nih buku petunjuknya? Oh ini cuma dapat 1 biji ini ya. Nah jadi kalau yang ori resmi Indonesia dapat 2 kayak gini, panduan ringkas dan kartu garansi, dan panduannya itu pasti juga sesuai ya, pastinya juga sesuai sama tipenya nih, V2310 ya, ini Vivo Y17s, sedangkan yang ini nggak sesuai gambarnya, ini tuh malah kayak Vivo jadul dan spesifikasinya juga nggak sesuai, tipenya juga beda, Vivo 1802, entah HP Vivo apaan. Dan chargernya kalau yang ori dapat charger seperti ini dengan output maksimal di 18 watt ya, 9 volt 2 ampere. Sedangkan yang ini itu cuma dapat charger KW kayak gini doang. Bobotnya ringan dan terasa kopong, tulisannya cuma 10 watt aja. Jadi beda banget lah kualitas chargeran, kelengkapannya juga beda. Oke, jadi untuk video perbandingannya sampai di sini aja ya. Intinya kedua HP ini sebenarnya beda banget. Dari SIM tray-nya beda, dari LED flashnya beda, dari tulisan-tulisannya di sini beda. Terus dari kameranya aja udah kelihatan beda jauh, dan dari layarnya juga beda banget, kelengkapannya juga beda banget, fungsinya juga beda. Kalau yang ini tuh lancar dipakai WA, kalau yang ini nggak bisa dipakai WA. Jadi beda banget lah kedua HP ini intinya ya. Intinya mending beli yang ori aja, harganya juga murah. Beli second yang original resmi Indonesia 6/128 di sekitar 1,2 atau 1,3. Sedangkan yang ini, yang KW ini harganya itu udah hampir 1 juta ya, udah hampir 1 juta, jadi selisihnya sedikit doang. Mending beli yang ori aja daripada yang nggak ori. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.